Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil daripada Yohanes pasal 18 ayat 38. Saya bacakan di sini. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, baca daripada ayat, bermula daripada ayat 28 sampai 40, kita mendapat cerita bahwa petikan itu sebenarnya menceritakan mengenai Yesus diambang penghakiman yang tidak adil, hasil daripada desakan pemimpin-pemimpin Taurat Yahudi, ya. Dan apabila Pilatus bertanya sendiri kepada Tuhan Yesus tentang apa yang didakwah oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat itu, dan Yesus sendiri mengakui, kemudian Yesus menjelaskan bahwa pemerintahannya bukan di dunia ini, tetapi adalah kerajaan baru, ya, yang bukan di dunia. Jadi apabila Pilatus mendengar tentang hal itu, dia mendapati bahwa apa yang didakwahkan oleh pemimpin-pemimpin Taurat Yahudi itu sebenarnya bukan sesuatu yang boleh menggugat keamanan kerajaan Roma pada waktu itu. Jadi Pilatus memang dia tidak berminat tentang hal itu. Sebab itu bukan hal-hal politik, bukan hal-hal pemberontakan. Ya. Sebab itu Yesus didapati tidak bersalah. Karena itu adalah hubungan ataupun isu antara Yesus dengan bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi. Seperti itu saudaraku. Jadi bagi Pilatus itulah kerajaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu memang sesuatu yang tidak perlu, ya, diambil berat oleh Pilatus ataupun kerajaan Roma, ya. Oke, coba kita lihat di dalam ayat 38. Pilatus sekadar bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Tapi itu cuma pertanyaan-pertanyaan yang biasa, ya, bagi dia. Kemudian dia tinggalkan, dia tidak ambil berat pun tentang apa yang dia katakan itu, dan mengatakan kepada orang Yahudi bahwa Yesus tidak bersalah, tidak didapati melakukan apa-apa kesalahan kepada kerajaan Roma. Seperti itu. Jadi apa yang dapat kita rumuskan daripada apa yang dipetikan ini? Ya, kematian Yesus. Ya, kematian Yesus merupakan penggenapan kepada nubuat para nabi ratusan malah ribuan tahun yang lampau. Ya. Sebab kenapa saya katakan begitu? Sebab ini seperti yang saya sudah katakan, diambang pengadilan yang tidak benar, yang tidak adil. Dan akhirnya kalau kita lihat sendiri pada cerita selanjutnya, memang Yesus dihakimi, ya, disalib, lepas itu dibunuh, lepas itu mati, kan? Seperti itu. Tapi sebelum itu, ratusan dan ribuan tahun yang lampau, ya, hamba-hamba Tuhan, para nabi sudah menubuatkan tentang Yesus, ya, bahwa dia akan mati dalam keadaan seperti itu, ya. Kemudian yang keduanya, rencana kematian Yesus sebagai proses penyelamatan Allah kepada manusia. Bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh
manusia di dunia ini. Seperti yang kita nampak sebelum ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, seperti itu kan. Kita sudah nyatakan itu dalam renungan kita sebelumnya. Oke. Kemudian kalau kita tengok di dalam kitab Kejadian sampai kepada Maliaki, ya, ada 300 nubuat, ya, nubuat khusus tentang kedatangan Kristus, yaitu Yesus itu sendiri, dan nubuat dalam Mazmur 22 dan Yesaya, ya, 53 itu dia sangat jelas tentang Yesus. Ya. Dia sangat jelas tentang Yesus. Jadi saudara yang dikasihi sekalian, sebagai rumusan kita ataupun penutup kita dalam renungan ini, kita ingat kembali tentang Matius pasal 28 ayat 19. Setelah Yesus dihakimi dengan tidak adil, kan, kemudian dia dibunuh, dihina, ya, diperlekehkan, ya, oleh bangsanya sendiri. Kemudian Yesus dikuburkan, selepas itu dia bangkit semula, hidup semula, dan masih berada di dunia ini sekitar 40 hari, baru dia naik ke surga. Sebelum naik ke surga, dia telah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Lihat dalam Matius pasal 28 ayat 19. Dan Yesus memberikan amanat agung itu kepada murid-muridnya, mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptiskanlah, itu baptizo. Ya. Selamkanlah. Kalau kita lihat kembali kepada pemahaman tentang baptisan ini, memang sekarang dikatakan memang betul bahwa baptisan itu lambang kematian kemudian hidup kembali dalam kehidupan yang baru. Tapi sejarahnya adalah mencelupkan, ya. So diambil daripada sejarah ataupun cerita mengenai pickle yang dicelupkan, diselamkan di dalam air beberapa waktu sehingga dia menjadi pickle, timun yang sudah dijorokkan. Jadi dia bukan lagi timun tetapi timun yang dijorokkan. Bermana ada perubahan. Seperti itu. Ya. Jadi begitulah juga dengan manusia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Selamkanlah mereka, matikanlah perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan duniawi mereka, ya. Dan hidupkanlah mereka kembali dalam nama Bapa, yaitu firman Allah, ya. Dan Anak, yaitu kesaksian seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, pimpinan kuasa Allah itu sendiri. Jadi itulah saudara, kita perlu menjadi murid Kristus dan dibaptis. Ya, dibaptis di dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus itu sendiri. Ya, itulah yang kita nampak hasil daripada petikan sebentar tadi yang mengatakan apakah kebenaran itu, kan? Ya, dan kebenaran itu adalah mengenai Yesus. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita, menerangi mata hati kita untuk memahami jauh lebih dalam tentang firman Tuhan. Dan kita diubah, cara hidup kita, cara berpikir kita diubah menjadi pemikir yang sesuai dengan kehendak Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.